Oke, kita mulai saja ya. Sudah 19.12 karena nanti takut kemalaman ya. Ya, Sebelumnya Pak. saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung untuk kelas digital marketing dan e-commerce. Saya ucapkan selamat malam, selamat datang. Nanti kita akan bahas beberapa materi ya yang kemarin kita lanjutan, yaitu SEO atau Search Engine Optimization. Kemarin kita sudah belajar banyak ya. Kemarin libur ya libur, nggak ada tugas. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar banyak juga kaitannya riset pemasaran, kemudian ada digital marketing 4P, 7P, kemudian kita juga belajar teknik di dikola data dan juga di mana data pinter. Terus kemudian di kemarin pas minggu sebelum kita libur kita juga bahas tentang aplikasi Xiaomi begitu ya, untuk mempermudah teman-teman mengerjakan, karena ini kelas RPL begitu ya, sambil perkuliahan juga sambil nyari ide untuk skripsinya begitu. Nah, saya absen dulu di sini, ada Mbak Rizana, Hadir, Pak. ada Mbak Ulfa, Hadiroh, Pak. ada Mas Khairul Anam, Hadir, Pak. ada Mas Aji Septiono, Hadir, Pak. ada Mbak Faidatul Zahra, Hadir, Pak. ada Mbak Feni Anggreni, dan juga Mbak Ulan Indah. Hadir, Pak. Ya, Hadir, Pak. siap. Jadi sambil nunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja ya perkuliahan untuk malam hari ini. Kemarin kita sudah bahas banyak sekali materi-materi yang sebenarnya sudah saya sampaikan juga di kelas offline begitu ya, namun di kelas RPL ada yang belum begitu. Sambil juga di komen silahkan absen, yang belum absen bisa absen di LMS ya. Nanti materinya Ya. juga akan saya share begitu. Baik, saya izin share screen ya, sebentar. Saya izin share screen dulu materinya. Oke, kira-kira sudah muncul nggak ya? Sebentar. Nah, apakah ini sudah masuk share screen-nya? Sudah. Sudah, Pak. Aman ya? Sebentar. Ini mana nanti? Oke, sip. Ya, jadi izin saya full screen aja. Oke, jadi kita mulai saja langsung perkuliahan pada malam hari ini biar nggak terlalu malam ya. Jadi pada malam hari ini kita akan lanjutan kaitannya dengan SEO atau Search Engine Optimization, di mana nanti teman-teman juga akan mempelajari dan juga mengetahui beberapa materi dari SEO Search Engine Automation yang ada di dalam sebuah lingkungan bisnis begitu ya. Jadi nanti kita akan belajar dasar-dasarnya. Yang pertama kita harus dulu mengenal apa yang namanya SEO atau Search Engine Optimization. Nah, kalau di dunia IT sendiri ya, jadi SEO atau Search Engine Optimization ini digunakan untuk mesin pencari begitu. Kalau dulu itu semuanya pakai Google ya, sekarang juga banyak browser-browser bawaan dari handphone, seperti kalau di iPhone itu pakai Safari begitu ya. Terus kalau memang pakai Xiaomi ada Xiaomi browser, Mi browser begitu ya. Kemudian ada Vivo itu Vivo browser, Oppo itu apa ya? Itu ada browsernya sendiri-sendiri ya. Kalau dulu kan orang pakainya Opera Mini. Opera Mini gitu ya, masih satunya apa? Java ya, Java browser begitu ya. Kalau zaman dulu, nah sekarang itu sudah semuanya hampir terkoneksi dengan si Google ini. Nah, si Google ini dia memiliki salah satu fitur, yaitu sebagai untuk Search Engine Optimization. Nah,
SEO ini gambarannya kalau teman-teman semua pakai itu ketika kita search ya. Search misalnya kita mau cari apa ya? Wedang tahu terdekat gitu ya. Nah, itu muncul kira-kira wedang tahunya. Misalnya saya punya usaha wedang tahu gitu ya. Wedang tahu terdekat kira-kira muncul di page berapa gitu. Jadi dalam Google itu ada beberapa page ya, page 1, page 2, page 3. Nah, di SEO ini tujuannya salah satunya untuk itu, yaitu mengoptimasi website kita, usaha kita, bisnis kita ada di mesin pencarian di utama. Ibaratnya kalau di zaman dulu namanya itu buku kuning ya, atau phone book begitu ya. Jadi kalau mau beriklan ditaruh di depan sendiri ya, biar bisa di search lebih dulu. Nah, Oh iya metodenya juga iya. hampir sama, namun si SEO ini atau Search Engine Optimization dari Google ini juga bisa menggunakan metode dari Google Analytics atau Google Analytics. Nah, nanti kita akan coba bersama-sama. Nah, SEO ini bukan CEO ya. Kalau CEO itu dari Cina, Guangzhou ya. Ini SEO atau Search Engine Optimization. Nah, ini secara sederhana ya dapat dijelaskan sebagai cara bagi seseorang untuk melakukan optimasi. Nah, jadi ini tuh bukan untuk langsung jadi jualannya bagus, terus rame begitu ya. Tapi ini salah satu ikhtiarnya gitu ya istilahnya, yaitu untuk mengoptimasi ya atau optimasi dari sistemnya, dari websitenya, atau mungkin Instagramnya. Kalau dulu SEO ini cenderung lebih ke website ya, tapi kalau sekarang dia juga sudah bisa search by media sosialnya. Tinggal teman-teman main di caption, copywriting, dan juga di hashtagnya begitu. Nah, tujuan dari SEO ini ya salah satunya tadi sudah saya sampaikan ya, untuk muncul di bagian tab paling atas ya dari sebuah search engine teman-teman. Nah, kadang ya, kalau saya lihat laptop-laptop zaman sekarang itu ya, di Windows-Windows yang terbaru, Windowsnya Ori begitu ya, kadang si browser itu bisa berubah ke Yahoo ya. Saya pernah lihat dia tuh sebenarnya nggak pakai Yahoo ya, browsernya pakai Google biasa. Tapi ketika ngetik sesuatu misalnya mau WA Web gitu ya, diketik WA Web, terus search-nya tiba-tiba setelan defaultnya atau setting defaultnya balik ke Yahoo. Nah, itu juga ada beberapa memang Windows atau laptop-laptop yang ada di Indonesia memang di Google seri terbaru itu belum support teman-teman. Jadi dia kembali ke metodenya di Yahoo. Tapi apakah bisa disetting Pak? Bisa kembali lagi di search engine defaultnya diganti ke Google. Lalu ada juga yang suka pakai apa namanya Microsoft Edge ya, yang gambarnya kayak apa namanya lebih ke biru-biru gitu ya. Microsoft Edge itu dulunya adalah Internet Explorer. Jadi kalau teman-teman tahu Internet Explorer zaman dulu ya, search engine-nya pakai Internet Explorer EA gitu. Terus sekarang berubah menjadi namanya Microsoft Edge begitu ya. Apakah sama Pak? Ya sama, tampilannya juga sama, optimasinya juga hampir mirip-mirip. Nah, dan kita orang Indonesia cenderung pakainya si Google ini. Jadi nanti kita akan teknik metodenya pakai si Google begitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman cara menampilkan pencarian ya. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya beli tas Coach original ya. Nah, ini muncul ya, ada iklan, iklan, iklan. Nah, itu salah satu metode yang dilakukan ketika melakukan apa namanya digital marketing metode SEO atau Search Engine Optimization. Nah, kalau iklan ini memang berbayar ya Pak? Iya, kalau iklan ini memang berbayar dan cenderung real time-nya bisa berubah-ubah. Nah, lebih baik kita menggunakan metode yang di sampingnya seperti restoran terdekat ini, yaitu dengan metode organik ya. Jadi tidak berbayar. Ibaratnya seperti iklan bertumbuh gitu ya. Memang awal-awal untuk SEO dengan teknik original atau organik, kalau di bahasa digital marketing itu organik begitu ya. Itu lama, nggak bisa setahun langsung ada di top page 1 begitu. Mungkin ada di page 3, page ya, dia mungkin bisa ada di 1 tahun atau 2 tahun, kecuali memang dia punya tim media atau tim optimalisasi yang cepat ya begitu. Jadi si produknya itu ya istilahnya brosurnya itu ada di halaman terdepan. Nah, SEO ini memang disarankan ketika kita upload sesuatu itu menggunakan
hashtag ataupun copywriting. Dan juga jumlah postingannya itu banyak ya. Jadi kalau cuman satu akun gitu ya juga agak lama ya. Jadi harus connect dengan akun-akun yang lain begitu. Nah, metode SEO dan SEM ini di industri digital marketing juga sekarang dibuat bisnis ya. Jadi optimalisasi SEO SEM ini juga di Semarang, di Surabaya itu sudah dibisniskan. Jadi ketika teman-teman punya usaha, pingin websitenya ada di halaman 1 atau halaman 2 begitu, ataupun punya produk, pingin ketika orang search itu teman-teman ada di top 5-nya begitu ya. Nah, itu bisa menggunakan teknik seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, jumlah pencarian di mesin pencarinya itu memang Indonesia sementara ini di tahun 2020 sampai 2026 ini terus meningkat ya. 2020 itu 197, sekarang di data terbaru dari Google itu hampir 300 juta ya, naiknya tuh hampir 3 kali lipat lebih ya, mau 400. Dan mesin pencarinya tetap yang digunakan masih di Google Search Engine ya, baik itu Chrome ya ataupun langsung di Google-nya. Nah, mesin pencari yang lain apakah tidak digunakan Pak? Ya masih digunakan ya, seperti kalau teman-teman di sini pengen private website begitu ya, atau istilahnya search engine yang lebih private itu biasanya saya pakai namanya DuckDuckGo ya, atau duck.go begitu ya. Jadi dia hampir seperti si Opera Mini, hampir seperti si Safari begitu ya. Dia lebih private begitu. Nah, DuckDuckGo itu juga hampir datanya juga mengambil dari beberapa sampling website terdahulu dari Internet Explorer. Nah, itu salah satu penggambarannya. Nah, namun ketika teman-teman mau bermain di industri bisnis ya, terutama di dunia digital marketing dan ekonomi bisnis, itu memang disarankan pakai yang sering digunakan oleh customer atau khalayak ramai, yaitu menggunakan si Google Search Engine ya. Ini bisa hampir mau 100% tuh dia search-nya ya. Optimalisasinya paling tinggi. Nah, dan hampir 49% ya, hampir 50% itu merek-merek baru atau istilahnya jadi happening ya, atau istilahnya FOMO kalau anak sekarang itu search dari search engine-nya dari Google. Contohnya kemarin apa ya yang di Asmara itu, yang tahu di rumah dinas bupati itu ada es pisang hijau gitu ya, yang kayak es pisang hijau tapi yang kulitnya masih kelihatan gitu, terus dikasih kayak bubur mutiara apa-apanya gitu. Itu yang terus ada juga pentol kriwil. Nah, itu juga dia kan main awalnya di Semarang ya yang booming, terus kemudian di copy paste atau ATM tiru modifikasi begitu ya untuk mencari produk yang sama tapi dijual di Ungaran. Nah, biasanya orang-orang bisa cari itu karena dari search engine ya, dari Google atau dari medsos atau apapun itu di media sosial. Ketika itu FOMO atau happening ya, dia bisa duplikat bisnis tersebut. Nah, cuman bisnis ini memang cenderung umurnya nggak panjang ya, pendek begitu ya, tapi bisa cocok digunakan untuk anak-anak muda yang sedang mencari ide kreatif bisnis, yaitu biasanya untuk hunter of glory ya, seperti bisnis-bisnis yang apa nggak langsung booming gitu ya, nggak langsung panjang gitu ya, istilahnya hanya booming sesaat atau FOMO begitu. Nah, di SEO ini juga mempengaruhi juga di salah satunya di FOMO itu tadi, atau penemuan merek baru di search engine. Nah, kira-kira itu gimana sih Pak cara kerjanya kok bisa begitu? Nah, ini kita akan mempelajari metode atau algoritma dari sebuah SEO atau Search Engine Optimization. Nah, yang pertama adalah halaman web. Jadi halaman web ini tidak melulu website ya, bisa juga halaman atau portofolio medsosnya teman-teman, atau mungkin portofolio bisnisnya, atau mungkin di Facebooknya, IG-nya ya, macam-macam. Di situ mesin pencari menggunakan metode namanya crawler ya, yang tersedia secara publik. Nah, jadi itu metode crawler ini ya digunakan untuk ketika publish itu tidak dibatasi atau tidak private gitu. Jadi all publish kalau di bahasa IT-nya. Nah, itu biasanya digunakan kalau dulu zaman website itu digunakan untuk sumber referensi. Nah, sedangkan kalau di industri sekarang karena medsos begitu informatif ya,
informasinya begitu banyak. Nah, crawler ini kemudian nanti melihatkan berdasarkan rating gitu ya. Nah, seperti ini. Kita kembali ke tadi ya. Nah, ini kan ada rating tuh. Tuh ada rating 4,5 ya, 4,3. Kalau dulu crawler kan pengunjungnya berapa ya Pak dalam satu website? 5.000 gitu ya. Dia aja bisa sampai ada di page 1 terus gitu. Tapi kalau di crawler yang metode sekarang ya, itu menggunakan seperti apa namanya? Bintang itu tadi ya. Poinnya berapa begitu. Jadi ya tekniknya atau cara bekerjanya mesin pencari di SEO seperti itu. Lalu yang kedua algoritma penelusuran teman-teman. Nah ini yang penting. Ini kita garis bawahi saja. Jadi itu adalah key result-nya atau kata kuncinya ya. Atau istilahnya itu hashtag paling relevan ya. Jadi sistem peringkat ini juga bisa diurutkan berdasarkan tingkat relevannya dari sebuah kata kuncinya. Misalnya tuh tadi ya, restoran terdekat. Nah itu dia mencarinya berdasarkan titik koordinat. Namun beda kalau kita search kopi terenak gitu ya. Terenak kan kita nggak tahu ya. Misalnya kita lagi ke Bandung atau orang Bandung lagi ke Ungaran nggak tahu kopi yang enak di Ungaran tuh apa ya. Dia bisa search kopi terenak. Nanti kita coba apa yang paling muncul ya begitu. Nah, itulah teknik-tekniknya dalam algoritma penelusuran. Jadi, kuncinya bukan di produknya juga ya. Kalau produknya masih kopi, masih 50-50 ya, karena saingannya ketat. Jadi, dia main di kata kunci atau copywriting-nya untuk sebagai algoritma penelusuran. Lalu yang terakhir, nah setelah tadi websitenya dilihat, algoritmanya oke, sinkron begitu ya. Nanti respon dari si SEO ini akan mencari memberikan hasil penelusuran dengan format yang terbaik ya. Baik itu di media sosialnya ya, atau langsung ke tokonya seperti yang restoran tadi, ataupun muncul iklan-iklan. Nah, kebanyakan orang Indonesia itu sekarang iklan sudah jarang diklik ya. Dia langsung search berdasarkan review asli dari si apa namanya dari para penggunanya begitu. Nah, itulah teknik atau bagaimana sebuah mesin pencari dalam SEO itu bekerja, teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana membuat website bisnis kita muncul di mesin pencarian ya, atau di tekniknya itu ada dua namanya. Yang pertama ada SEO, Search Engine Optimization. Jadi ada satu lagi namanya SEM atau Search Engine Marketing, di mana nanti ya yang di SEO itu biasanya untuk optimasi saja biar ada di page 1 sampai 2 begitu. Tapi di SEM atau Search Engine Marketing ini ibaratnya kolam di dalam kolam ya. Jadi teman-teman bisa memasang iklan pada mesin pencari itu tadi ya, seperti yang di apa namanya di halaman sebelumnya ini. Nah, iklan ini SEM ya. Jadi kalau si SEO ini organiknya seperti ini ya, akan merekomendasikan ya dia jauh lebih organik. Kalau si SEM tadi beriklan. Nah, ada perbedaannya di situ. Bagus yang mana Pak? SEO sama SEM begitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar itu mungkin di industri bisnisnya bisa pakai SEO ya, yang lebih organik. Tapi jika teman-teman nanti punya skill ya, bisa pakai SEO atau SEM dengan Google Analytics gitu ya. Teman-teman bisa menjadi seorang data analis dan juga optimasi website begitu. Biasanya kalau itu kerja-kerja remote begitu ya dari luar negeri. Nah, itu biasanya seringnya bukan SEO, SEM lebih ke SEM-nya ya. Karena kalau di SEO kelamaan gitu ya. Ya, tapi masih ada kok beberapa bisnis yang masih menggunakan sistem SEO begitu. Karena jauh lebih powerful sebenarnya, lebih panjang umurnya begitu ya. Lalu selanjutnya adalah mengapa website bisnis harus menggunakan SEO ya. Jadi ada beberapa poin penting ya. Kalau kita dulu jualannya offline gitu ya. Kalau kita nggak punya produk yang benar-benar bagus, maka nggak akan dicari orang ya. Kecuali kalau kita sudah punya produk bagus, F&B yang bagus ya, sudah turun-temurun. Nah itu tinggal
nanti membuat namanya scale up atau rebranding atau mungkin penyegaran visual begitu-begitu aja. Tapi ketika itu bisnisnya baru dirintis ya, atau baru mulai, atau mungkin teman-teman punya klien bisnis pengen usahanya lebih maju ya, salah satu tujuan SEO yaitu untuk meningkatkan ranking website di Google-nya. Jadi menjadi mesin pencari atau yang dicari oleh pelanggan itu ada di page 1 dan 2. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan traffic dari calon pelanggan, yaitu memberikan peluang lebih besar usahanya teman-teman ini dilirik oleh para pengguna begitu. Dan ketiga, trafficnya gratis ya, ini tidak terbatas waktu ya. Kalau di offline kan misalnya jualan di pasar nanti jam berapa udah tutup begitu ya, malamnya istirahat baru paginya buka lagi. Tapi kalau di online trafficnya itu 24/7 ya, jadi ya full begitu, nggak ada jedanya. Yang terakhir ada yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran merek bisnis. Nah, ini seperti apa ya, personal branding itu tadi. Merek-merek bisnis ini juga bisa menunjang bisnis-bisnis lain ya. Contohnya kalau kita lihat kemarin yang viral itu kan Kutus-Kutus ya, karena diakuisisi sama anaknya katanya begitu ya. Kemudian si bapaknya itu bikin sanga-sanga ya. Dan sanga-sanga kemudian bikin grup, kemudian bikin produk tersiernya ya, ada skincare, ada apa lagi kemarin ya, ada produk body care begitu. Nah, merek bisnis ini bisa menciptakan core bisnis baru ketika teman-teman sudah menemukan alurnya begitu. Kemudian meningkatkan kepercayaan dari pelanggan ya, yang jelas kalau ada website atau medsosnya itu teman menjadi lebih menarik begitu ya, jadi lebih trust begitu. Contoh kalau kemarin ya di Mbak Rizana itu teman-temannya MUA atau make up begitu ya. Memang sekarang anak-anak muda zaman sekarang, klien-klien anak muda itu dia rela bayar sekali make up 300.000 untuk wisudanya atau 400.000 bahkan 500.000 ya. Itu untuk satu kali make up begitu. Kenapa? Karena trusting tadi ya, kepercayaan yang dibangun dari pelanggan. Lah lihatnya dari mana? Dari portofolionya, mungkin di IG-nya ya. Kemudian apa namanya? Metode-metode atau teknik dalam MUA-nya yang kekinian, stylenya seperti apa, yang soft-soft atau seperti apa. Kalau dulu kan lebih bold gitu ya, make up-nya lebih mateng gitu. Kalau sekarang tipis-tipis yang lagi tren gitu. Kemudian dibikin visual yang semenarik mungkin. Kenapa? Yaitu tujuannya untuk meningkatkan trust dari pelanggan. Nah, pelanggan bisa mencarinya juga dari metode SEO itu tadi ya. Misalnya ada orang dari luar Jawa kuliah di sini ingin wisuda, kemudian dia mau search kira-kira make up yang bagus di mana. Selain menggunakan media sosial IG, Facebook, ya teman-teman bisa menggunakan teknik SEO-nya begitu. Lalu yang selanjutnya ada membantu mendapatkan calon pelanggan. Nah, ini bikin peluang baru begitu istilahnya dan juga membantu mengembangkan bisnis. Nah, SEO ini memang seperti halaman dalam sebuah buku ya, halaman 1, halaman 2. Ketika nanti tidak di istilahnya nggak di apa ya, nggak diopeni ya si websitenya atau si medsosnya gitu. Itu bisa nanti yang awalnya di halaman pertama bisa mundur, semakin mundur ya. Karena itu kan berdasarkan postingan atau real time yang ada di waktu tersebut. Lalu selanjutnya, mengapa website bisnis Anda sulit ditemukan di Google? Nah, ini banyak permasalahannya ya, karena kalau dulu itu mungkin karena nggak ada websitenya. Kalau sekarang nggak ada website pun masih bisa pakai medsos begitu ya. Biasanya tidak terhubung baik dengan situs lain. Contoh misalnya kalau kita punya IG misalnya dari produk kita begitu seperti Sanga-Sanga ya, dia punya core usaha lain, nah itu harus disinkronkan atau dikasih istilahnya koneksi dengan situs lain begitu. Misalnya website perusahaan oil and minyak gitu ya, mining begitu ya, perminyakan, dia juga harus sinkron dengan beberapa mungkin dari kampus ya untuk meng-hire apa namanya karyawan baru atau sinkron dengan situs lain yang situs pencari pekerja begitu. Jadi untuk meningkatkan core bisnisnya. Namun kalau di industri skala kecil seperti UMKM ya, website yang tidak terhubung ini masih bisa diatasi dengan adanya media sosial seperti Facebook, IG, dan juga lain sebagainya, TikTok begitu ya. Nah, website baru dan belum ditelusuri oleh Google. Nah, kalau dulu itu
website baru ya sudah baru, nggak bisa di up begitu ya, harus pelan-pelan. Tapi kalau sekarang walaupun punya IG baru ya ataupun medsos baru, ketika itu memang sudah sering di repost, kemudian banyak yang komen, banyak yang cari, banyak yang melihat, secara tidak langsung dia akan ke follow up di page yang ditentukan begitu. Lalu yang ketiga ada website baru dan belum ditelusuri. Yang ketiga ada kata kunci sulit ditemukan. Nah, ini yang biasanya apa ya, jarang dipahami. Jadi keyword atau kata kunci dalam SEO Google itu juga perlu sekali. Misalnya teman-teman posting ya usahanya apa namanya, misalnya eh, bolu ketan gitu ya, bolu ketan Mas Aji gitu misalnya. Mas Aji bikin bolu ketan gitu ya. Nah, ketika diposting di IG, di Facebook begitu ya, Mas Aji mungkin bikin caption, captionnya apa, copywritingnya begitu. Kemudian hashtagnya ini sebagai kata kunci atau keywordnya ini juga harus disesuaikan dengan tren yang ada sekarang misalnya. Dan mungkin untuk mencakup skalanya, jadi tidak hanya hashtag bolu ketan. Jadi kurang ini ya, kurang menarik ya. Ditambahkan mungkin bolu ketan khas apa begitu atau bolu ketan Ungaran. Jadi ketika orang ingin mencari bolu ketan di Ungaran akan muncul pilihannya dari punyanya Mas Aji. Jadi hashtag ini seperti penanda bahwa yang diposting atau yang sudah bisnisnya itu dilakukan akan dicari orang. Misalnya teman-teman kalau gampangnya ya, misalnya mau cari loker di IG, kalau ketik di mesin pencarian loker Ungaran gitu, maka akan muncul adalah akunnya. Akun yang muncul bisa postingan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Beda kalau teman-teman carinya pakai hashtagnya, pagar loker Semarang terkini begitu. Nanti dia akan muncul tuh yang terbaru, paling lama begitu. Nah, hashtag ini tujuannya seperti itu, teman-teman. Tidak hanya di medsos, tapi juga di website dan juga ada di copywriting tentunya. Di Facebook juga sama. Jadi kadang juga ada misalnya orang mau jual tanah begitu ya. Misalnya hashtag cari tanah murah Ungaran itu juga nanti juga bisa muncul. Selain ikut di grup ya, misalnya ada forum jual beli grup. Nah, itu juga hashtag itu juga menentukan. Jadi kalau saya dan tim itu biasanya kita kalau mau posting tetap juga pakai hashtag ya. Walaupun memang tidak perlu langsung optimal ya, namun minimal ada 2, 3 atau bahkan 10 orang yang awalnya tidak melihat postingan kita bisa melihat dari si hashtag itu tadi. Nah, yang terakhir ada kebijakan Anda memblokir penelusuran Google. Nah, biasanya ini konten-konten yang mengandung sensitif ya. Kalau di IG, di medsos ataupun di website, Google bisa langsung memblokir konten tersebut. Teman-teman bisa menggunakan trafficnya pakai Google My Business kalau memang sudah bisnisnya skalanya bukan UMKM ya, skalanya sudah naik kelas lagi, middle class begitu ya. Seperti contohnya Dapur Wida begitu. Kemudian apalagi ya? Roti-roti itu yang bakery-bakery itu cepat banget untuk naik ke Google My Business. Seperti merchant-merchantnya kalau di Grab, Gojek itu lebih cepat peluang untuk dapat merchant dari Google My Business-nya. Lalu yang kedua ada pakai Google biasa ya atau mesin penelusuran juga boleh. Nah, hal penting apa yang Anda dapatkan sebagai calon pelanggan dari hasil mesin pencari SEO? Jadi SEO ini juga ada bisnisnya ya. Ada kalau teman-teman di sini mau jadi tim SEO yang bisa menghasilkan cuan dari rumah itu ya, yang jelas harus punya toolsnya ya. Salah satunya yang ditawarkan yaitu membuat konten berkualitas tinggi. Nah, ini konten berkualitas tinggi ini kalau dulu itu konten berkualitas tinggi berarti gambarnya bagus, kemudian angle-nya menarik ya, terus objeknya juga bagus, postingnya juga bagus. Nah, tapi kalau di sekarang ini ya, konten berkualitas tinggi itu tidak hanya seperti itu aja, tapi juga bisa mengena ke audiens ya, atau head to head begitu. Dan juga Kak, tidak jarang juga konten-konten yang sederhana ya, justru mendapatkan engagement jauh lebih tinggi. Nah, metode-metode SEO ini juga sedikit sudah berubah. Kalau dari dulu kita harus benar-benar bikin kontennya itu pakai kalau di film itu pakai naskah, brief begitu ya.
planner begitu. Kalau sekarang bisa lebih chill atau lebih santai begitu. Konten-konten yang santai, mungkin durasinya juga nggak sampai 1 menit, jauh lebih bisa optimal. Nah, konten yang berkualitas tinggi yang dimaksud di industri sekarang itu seperti itu. Lalu kecepatan tampilan situs. Nah, kalau dulu tuh kan websitenya harus responsif begitu ya. Kalau sekarang di medsosnya itu juga harus feed-nya rapi gitu ya. Misalnya Mbak Rizana punya usaha MUA begitu, dibikin feed-nya juga rapi, menarik gitu ya. Jadi tidak hanya diposting orangnya before after, tapi juga ada sisi humanisnya. Misalnya di situsnya itu ada apa tampilan-tampilan di sampingnya yang lebih menarik begitu, atau ada pun bisa ceritanya begitu. Nah, kecepatan tampilan halaman situs kalau dulu kan responsif website ya. Kalau sekarang juga responsif dari si media sosialnya ya, atau istilahnya adminnya begitu. Jadi kalau di industri sekarang SEO itu juga admin juga mempengaruhi. Ketika responnya juga baik, cepat begitu ya, kadang juga mendapatkan peluang untuk dicari atau lebih cepat begitu istilahnya, nggak begitu lama. Kalau dulu websitenya kalau nge-lag itu ya sudah ditinggalkan. Lalu yang ketiga ada Google Keyword Planner ya. Nah, kalau itu nanti bisa dicari. Tapi kalau di Indonesia, Google Keyword Planner ini juga masih 50-50 ya. Kalau orang-orang bule itu search-nya dia eh, langsung begitu. Bukan bukan makanan makanan terenak begitu bukan. Jadi dia langsung misalnya nasi goreng babat terenak misalnya seperti itu. Jadi langsung objeknya ada. Kalau di Indonesia masih general begitu. Jadi Google Keyword Planner digunakan tapi tergantung kondisinya begitu. Lalu yang terakhir ada struktur situsnya. Kalau struktur situs itu biasanya kalau di website SEO itu tampilannya, user interface-nya begitu. Nah, itu nanti kerjaannya si desainernya begitu. Kalau yang lainnya tinggal melakukan metode SEO. Nah, kriteria konten yang berkualitas ya. Yang pertama sekarang itu unik ya. Kemudian ya bisa detail juga, kemudian terstruktur, terintegritas dan relevansi. Yang menjadi poin penting adalah unik gitu ya. Jadi punya apa namanya istilahnya punya keunikan, punya patternnya, punya polanya ya begitu. Seperti apa ya angkringan West itu ya punya Mas Udin Lar itu kan juga sebenarnya kontennya juga lucu-lucuan aja ya tipis-tipis gitu nggak yang berat gitu jadi dia punya keunikan yang terus dia tonjolkan terus di situ dia main di situ begitu ya jadi kontennya bisa lebih panjang begitu ya mungkin nanti teman-teman juga bisa mungkin bisnisnya yang kira-kiranya kontennya biasa itu mungkin mulai belajar bikin hook ya bikin apa namanya bikin jargon istilahnya begitu biar menarik begitu. Kemudian ada kalau detail terus struktur itu nanti tinggal metodenya mau pakai pengambilan HP, pakai kamera atau teknik-tekniknya itu masih bisa dipelajari. Lalu yang selanjutnya ada terintegrasi. Nah, terintegrasi itu maksudnya apa? Jadi di dalam sebuah metode SEO kita seperti punya toko teman-teman, punya toko online. Jadi kalau dalam toko itu bisa bayar pakai ini, sinkron dengan ini, pasti pelanggannya lebih banyak. Begitu juga dengan si SEO. Jadi kalau misalnya kita punya akun medsos itu misalnya adminnya ada satu, kemudian ada link portofolio begitu ya, atau link pengaduan atau CP admin. Nah, itu semakin banyak terintegrasi dengan beberapa layanan kita, maka bisa memberikan konten yang lebih berkualitas ya. Lalu yang terakhir ada relevansi. Nah, ini yang menarik. Relevansi ini kalau dulu itu ya sesuai dengan produknya begitu. Misalnya produknya MUA make up begitu ya. Jadi yang ditonjolkan ya orang-orang yang cantik, yang di before after sebelum di make up, setelah di make up begitu ya. Kalau terus misalnya relevansinya produk-produk apa makanan begitu ya. Kontennya juga harus dengan F&B-nya begitu. Tapi kalau relevansi yang sekarang itu juga ada sisi-sisi santainya begitu ya. Misalnya lagi tren lagu MBG itu ya, Mas Bahlil Ganteng. Nah, itu konten apa aja itu terus munculnya MBG itu ya. Orang jual perumahan juga kontennya MBG. Apakah itu ada relevansinya ya? Jawabannya sebenarnya tidak ada relevansinya, tapi dia mencari namanya itu tadi ya, hype
of the content atau istilahnya content king-nya itu ada di situ. Ketika viralnya ada di situ ya, kalau orang dulu bilangnya viral ya, terus atau yang FYP begitu, dia main di situ. Tapi kita juga tidak boleh hanya larut dalam konten-konten FYP, karena kalau kita hanya larut dalam konten-konten FYP, kita tidak punya yang nomor satu itu tadi, keunikan gitu. Jadi keunikan itu yang nomor satu. Contohnya yaitu tadi yang saya sampaikan Mas Angkringan West itu Dinlar itu kan dia FOMO-nya mungkin hanya 1-2 kali bikin konten, habis itu dia balik lagi ke di poin satu, di uniknya. Jadi dia mempertahankan si produk originalnya dia, organiknya dia, baik itu hooknya, jargonnya, begitu ya. Kalau relevansi, ya itu nanti disesuaikan. Jadi jangan sampai terpesona dengan relevansi terus ya, yang FOMO-FOMO gitu. Apakah boleh Pak? Ya boleh saja, tapi biasanya juga nggak bertahan lama. Nah, itu kriteria konten yang berkualitas tinggi di metode sekarang. Nah, selanjutnya kriteria kecepatan tampilan dalam situs itu ya, yaitu juga mempengaruhi ya. Websitenya error apa enggak, medsosnya aktif apa enggak. Misalnya teman saya tuh punya usaha fotografer wedding begitu ya. Bagus kerjaannya ya, tapi dia cerita kalau kliennya semakin lama semakin sepi ya. Ya karena dia sudah jarang posting di IG. Alasannya kerjaannya banyak, masih ngedit begitu ya. Ya harus ada admin satu untuk membantu mempromosikan di postingan IG-nya. Kenapa? Kalau tidak diposting dikirain kan sudah nggak, usahanya sudah nggak jalan ya. Kalau dia terakhir posting 2023 sedangkan ini 2026 atau mungkin dia posting 2024 gitu ya. Walaupun portofolionya bagus, pengambilan gambarnya menarik, tapi ketika itu tidak ada updating system ya, kalau istilahnya tampilan situs kalau zaman dulu, kalau sekarang updating system gitu ya, eh, apa istilahnya postingannya nggak update juga, akan dianggap itu dia udah nggak jalan bisnisnya tuh. Nah, itu juga akan mempengaruhi dalam SEO tadi, dalam juga pencarian kliennya begitu. Nah, eh, sering upload juga itu juga kurang bagus ya Pak. Ya benar, sering upload kalau kita mungkin di story masih oke ya, masih saya anggap bagus karena cuman kalau di Facebook, IG, di TikTok kan 1 kali 24 jam, habis itu hilang kan gitu ya kalau di story. Beda kalau di posting, mungkin kalau kita sehari posting 3 kali gitu ya, dalam feed yang berbeda itu bisa menurunkan istilahnya pencarian kita jadi kurang menarik begitu. Jadi saran saya mungkin bisa posting 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali atau mungkin bisa dibikin 3 sampai 1 bulan sekali itu nggak masalah. Kalau memang produknya itu produk jasa ya teman-teman. Misalnya tadi fotografer begitu ya. Atau pas momen-momen tertentu dia bikin posting ketika mau, misalnya seperti ini, udah mulai rame orang nikahan, dia mulai gencar-gencarnya posting untuk membuat portofolionya menjadi naik begitu. Nah, kenapa itu mempengaruhi ranking di mesin pencarian, Pak? Ya, salah satunya itu ya, kalau di website seperti itu, kalau di medsos ya metodenya hampir-hampir sama. Nah, selanjutnya ada 70% akses itu menggunakan smartphone. Nah, teman-teman juga harus mempelajari ya teknik mengambil data ya, teknik mengambil gambar maksudnya, mohon maaf. Teknik mengambil gambar itu kalau kita gambarnya landscape gini ya, gambarnya nanti kalau di handphone itu kan kepotong gitu. Jadi tetap menggunakan portrait seperti ini. Sesuai dengan kameranya. Jangan turun seperti ini tapi tetap begini ya. Karena apa ya? Interface-nya itu semakin menarik. Kemarin sempat viral ya. Video selalu pota rotation begini. Nah, itu juga sempat ramai. Tapi lama-kelamaan juga orang akan balik lagi ke metode yang lurus seperti ini. Nah, kenapa Pak? Ya karena semakin mudah dilihat, semakin nyaman ya, nggak terlalu ribet dalam mengakses, itu akan meningkatkan ketertarikan ya dalam konten teman-teman, atau istilahnya dalam situsnya itu aksesnya menjadi lebih menarik ya. Untuk tes kecepatan kalau dulu pakainya GTmetrix ya, tapi kalau untuk sekarang kecepatan media sosial itu setiap hari karena posting ya. Jadi saran saya teman-teman juga sering-sering bermain di IG bisnis ya. Kalau pakai di IG bisnis, mungkin kalau teman-teman posting nanti akan istilahnya kayak broadcasting ke follower-follower begitu. Nah, juga bisa teman-teman pakai
metode di TikTok juga sama ya, sering-sering posting tapi juga tetap pakai model broadcasting gitu. Karena tujuan utamanya yaitu mendapatkan klien baru atau istilahnya orang lihat situs atau medsos kita. Nah, selanjutnya yaitu kata kunci ya. Ya, susunan kata kunci ini juga penting, tapi kalau dulu itu memang website yang digunakan ya. Kalau sekarang mungkin di medsos juga bisa perlengkapan bayi begitu ya, dan nanti dia muncul ya menggunakan kata yang banyak dan umum digunakan, kemudian dengan tingkat kompetensi yang rendah. Lalu ada juga gunakan kata kunci yang sesuai dengan produk layanan yang ditawarkan, kira-kira seperti apa. Nah, keyword ini ya teman-teman bisa mainnya dipakai ChatGPT, bisa pakai Claude, bisa ya, semuanya bisa ya sekarang karena banyak sekali bantuan AI. Namun tetap saya tekankan teman-teman menggunakan yang sering dicari kira-kira dari produknya. Misalnya Mbak Rizana tadi, MUA terdekat gitu ya, atau MUA wedding atau MUA ungaran, atau mungkin misalnya langsung dikasih harga MUA 300.000 misalnya seperti itu. MUA wisuda 300.000. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena anak sekarang search-nya seperti itu. Dia nggak mungkin cari perlengkapan bayi. Kalau cari perlengkapan bayi kan munculnya general tuh banyak ya. Yang apa ya, bisa jadi luar Jawa bisa. Tapi kalau dia pasti langsung masuk begitu, masuk istilahnya yang dituju perlengkapan bayi terdekat. Nah, perlengkapan bayi baru lahir, perlengkapan bayi newborn warna hijau, nah, gitu itu ya. Jadi memang teknik atau metode anak-anak sekarang atau orang-orang sekarang itu lebih cenderung langsung juga ke intinya begitu. Kalau dulu kan general dulu ya, general dulu. Jadi kalau teman-teman main di hashtagnya ketika posting ya kasih aja langsung dieksekusi. Misalnya tadi MUA wisuda 300.000 ungaran, MUA wisuda 500.000 ungaran. Jadi langsung dieksekusi di situ. Tujuannya apa ya? Karena yang kita pasarkan siapa ya? Anak-anak muda ya tentunya. Jadi dia pasti nyarinya kecepatan begitu. Karena kalau sudah suka dia jarang membandingkan harga dengan produknya ya. Kalau di industri sekarang. Nah, tools untuk meriset kata kunci banyak banget. Ada Google Keyword Planner, ada Google Trend, ada SEMrush. Nah, teman-teman bisa pakai Google Keyword Planner atau Google biasa itu juga bisa untuk mencari riset yang kira-kira mirip dengan bisnis kita apa gitu ya. Nah, Google Trend ini untuk menentukan tren. Ini biasanya untuk pebisnis-pebisnis ya. Kalau teman-teman mau pakai Google Trend juga boleh aja. Misalnya punya banyak bisnis begitu, nah bisa pakai juga Google Trend. Terus yang terakhir ada SEMrush ya. SEMrush ini berbayar juga, ada free-nya ya. Kalau teman-teman mau belajar SEO SEM, bukan untuk usahanya tapi untuk klien ya. Jadi teman-teman sebagai orang SEO-nya atau orang SEM-nya begitu, pakainya SEMrush gitu ya. Jadi ini sebagai tool riset untuk biasanya seluruh dunia. Kliennya biasanya seluruh dunia. Itu tools-nya, alatnya. Nah, ini ya, kalau dulu website itu ya seperti ini, ada logonya, ada feed-nya, tampilannya seperti itu. Jadi website dulu tuh hampir-hampir mirip seperti medsos ya. Ada apanya ya? Gambar, kemudian ada description-nya begitu. Kalau sekarang kan dikelola di medsos ya. Jadi teman-teman bisa bikin feed yang lebih menarik. Kemudian di situ ada pengambilan yang juga bagus, caption-nya, logonya. Nah, itu yang membuat bisnis teman-teman nanti bisa menjadi lebih naik kelas. Oke, itu tadi materinya untuk yang apa namanya dari SEO ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba di rumah ya, di search engine optimization-nya begitu ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat Google Planner ya atau SEMrush ya seperti ini. Misalnya kita mau buka apa ya? Mau buka kopi enak ungaran. Misalnya yang muncul itu Kolu Ungaran. Luar biasa ya. Kira-kira enak nggak Pak? Enak ya mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Karena apa? Dia punya rating view 5,0. Nah, teman-teman. Jadi dia ada di patch nomor 1. Kemarin itu di adik kelasnya, teman-teman. Saya coba kopi enak ungaran yang muncul adalah Fore. Fore Ungaran begitu.
Jadi ini berdasarkan selain lebih atau terdekatnya begitu ya. Dia juga berdasarkan ini yang kita sampaikan di presentasi tadi toh, yaitu ada metode crawl-nya ya. Metode apa tadi namanya? Nih teman-teman. Metode crawl. Nah, itu digunakan sekarang itu seperti hashtag gitu ya. Seperti bintang dinilai berapa gitu ya. Nah, ini ya. Ya, yang ini ya, bebek goreng kas. Jadi itu menggunakan namanya metode crawler ya. Nah, muncul tuh kalau pengen Ungaran ada di kolom Ungaran. Ketika ada orang luar Ungaran ya, mungkin dari Jakarta gitu, mau mampir ke Ungaran, dia mau ngopi, dia search kopi enak Ungaran yang muncul ada Kolu dan juga Kopi Tanem ya. Jadi ini juga bisa berdasarkan, nah ini juga ada website ya, AO Transportation. Nah, ini ada website. Nah, ada juga IG, nah, ada Kopi Eater. Nah, Kopi Eater sama Kolu ini kan deket-deket nih, ya dekat-dekat ya, masih sekitaran Asmara ya. Nah, kenapa dia bisa muncul Pak? Ya gini, dia pakai hashtag nih muncul nih. Hashtag pager the first halal coffee, nah, gitu kan ya. Kemudian dia pakai hashtag lagi tuh, Eater kopi aja gitu. Nah, itu, jadi dia main juga di medsosnya teman-teman ya. Nah, otomatis nanti dia akan search gitu ya. Jadi tidak melulu tentang website ya, ada juga yang bisa ini di page 1 ini. Di page 1. Nah, page-nya tuh ini loh. Nah, ini loh. Page 1, page 2 ya. Terus page 3 gitu. Nah, si SEO itu tujuannya kita berada di page 1 sampai 2 ya, teman-teman. Kalau di page 10 itu ya jarang ya orang nyari kopinya, keburu tutup ya. Keburu nggak pengen ngopi lagi tuh. Nah, jadi si apa namanya? Si page atau metode SEO ini digunakan di ini contohnya memang ada beberapa website ya, seperti di kumparan.com ini dia pernah nulis di 2023. Berarti dia kan nggak update tuh karena masih 2023. Ya muncul ada kopi cangking alun-alun ya. Dia masih muncul karena website. Karena Google analis SEO itu awalnya memang digunakan untuk website. Tapi tidak memungkiri jika teman-teman mainnya di medsosnya ya, dia tetap muncul tuh. Ya, ini IG-nya tetap masuk. Kemudian tetap ada tetap ada video-video dari ini ya. Nah, jadi di IG-nya juga dimainkan menggunakan hashtag tentunya ya. Mungkin dikasih hashtag kopi enak, kopi murah begitu ya. Kita coba ya. MUA murah Ungaran itu misalnya ya. Nah, ini akan muncul, kan muncul langsung hashtag ini, langsung akun ya. Jadi selain misalnya ini kan tempatnya begitu, tapi di core bisnisnya di metode SEO muncul nih ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 make up yang muncul tuh. Ada MUA Semarang Hairdo Rida Makeup, ada Ayo Merah F.MUA, ada Real Bay Ungaran Salatiga, ada Gria Rias Cahaya. Nah, kenapa ini bisa muncul Pak ya? Ya karena satu ya followernya juga sudah lumayan ya. Yang ketiga dia sering melakukan posting begitu ya. Sering melakukan posting menggunakan hashtag secara bertahap tentunya ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini dia muncul before after, kemudian ada set plan-nya begitu, kemudian ada testimoni, wisuda, hairdo, dan macam-macam. Ini seperti caption pada umumnya. Namun kenapa dia bisa berada di page nomor 1? Ya karena yang selain follower dia main di hashtagnya itu tadi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman main di media sosial, memang kalau banyak yang bilang sama saya, Pak, enak jualan di posting di TikTok atau di IG. Kalau selama ini masih powerful di Instagram. TikTok itu hanya bukan media pendukung ya, jadi ada di nomor kedua setelah Instagram. Jadi teman-teman bisa mengoptimalkan IG, baru TikToknya sebagai konten-konten
konten-konten tambahan begitu ya, untuk menarik customer dari TikTok begitu. Nah, seperti di sini ya, apa Pak, ada blogernya Pak? Ada, masih tetap ada, cuman nggak sebanyak yang lainnya ya. Dia masih banyakkan di IG itu. Nah, apakah bisa Pak masuk di page 1, 2? Ya bisa ya. Nah ini page 2-nya sudah mulai berkurang, banyak kan main di YouTube, main di IG ya. Thea ini ternyata Thea Makeup tuh. Terus apa lagi nih? User profile, zona dekorasi. Nah, selain teman-teman bisa mendapatkan dari IG langsung begitu ya teman-teman, kalau menggunakan optimasi SEO ya seperti itu. Jadi ketika posting di IG, captionnya dikasih apa namanya, metode tambahannya. Misalnya menggunakan ChatGPT pun ya juga bisa ya. Misalnya saya adalah seorang pemilik bisnis owner dari brand kaos kaki pelari culture gitu ya. Tolong buatkan copywriting dan hashtag yang sesuai dan menambah follower dan juga pengunjung IG saya. Saya mengincar segmentasi anak muda umur 20 sampai 40 tahun. Tuh misalnya ya. Nah, nanti dia dari ChatGPT sebenarnya nanti akan dicarikan dulu, tidak langsung dicari apa namanya? Captionnya ya, teman-teman. Nah, itu. Nah, ini muncul. Nah, dia ada pelari culture, kakak lari di situ ya. Ada pelari Indonesia, gym style. Nah, itu berdasarkan dari si mesin penyalin. Jadi kan ChatGPT ini nyari datanya dari si Google juga. Atau mungkin pakai Cloud AI juga bisa. Jadi teman-teman tinggal pinter-pinternya nyari referensi dari tambahannya, cari copywritingnya begitu ya. Nah, di metode industri sekarang ya, metodenya itu tidak hanya dari copywriting dan juga posting ya, tentunya juga ada kemudahan akses di aplikasi Google Analytics. Nah, teman-teman bisa menggunakan namanya Google Analysis ya. Nah, kalau ini biasanya digunakan untuk bisnis-bisnis yang sudah ada core industrinya, misalnya grup gitu ya. Misalnya Mas Aji Septiono punya grup Aji Group gitu ya. Jadi ada makanan F&B, ada hospital, ada. Nah, itu baru menggunakan Google Analytics ya. Tapi di sini digunakan metodenya itu biasanya untuk kita mau bisnis apa, enterprise-nya seperti apa gitu. Jadi untuk gambaran kasar. Tapi kalau untuk di Indonesia saya lihat teman-teman sudah punya ide bisnisnya. Jadi saya langsung eksekusi, teman-teman main di postingannya ya, di postingannya. Kemudian sering-sering juga posting. Nah, seperti itu, MUA murah ungaran nanti juga muncul tuh. Nah, ya. Ini kita pakai AI mode ya. Jadi muncul ya. Mainnya di mana Pak? Di rating ya. Nah, jadi tahu kenapa alasan saya selalu bilang ke pemilik usaha, kalau punya bisnisnya Bu, silahkan bikin toko offline-nya. Toko offline-nya itu nggak harus bentuk toko bangunannya besar. Misalnya sampelnya di rumah gitu ya. Misalnya Mas Aji punya usaha di rumah gitu ya, jual sepatu bola gitu, tapi tokonya nggak ada di rumah, cuman rumahnya aja, tapi itu dianggap sebagai toko. Kenapa Pak? Tujuannya agar si customer itu bisa kasih bintang 5 ya. Mbak, coba follow IG usaha saya dong ya. Coba follow IG saya ya. Jangan lupa dikasih bintang 5.
Nah, ketika nanti sudah muncul persaingan bintang 5 semua tuh, ini bintang 5, bintang 5, bintang 5, bintang 5 semua kan. Nah, yang menentukan ada di patch nomor 1 itu adalah konsistensi dalam upload, follower, nah seperti itu. Baru ada di situ. Maka dalam metode SEO ini memang langkah-langkahnya banyak, tapi saya rasa mudah sekali untuk dipelajari ya. Jadi kalau dulu itu harus pakai Google Analytics, SEO dimunculkan, terus kemudian rivalnya bisnis yang serupa itu dia bikin apa, kita lihat, lalu kita pelajari. Nah, kalau sekarang teman-teman hanya berlomba dengan keunikannya ya, ke patternnya atau polanya. Nah, itu tadi salah satu gambaran untuk menggunakan SEO. Dan juga kenapa kok ada page 1, page 2 ya? Ya, saya sarankan teman-teman bisa pakai itu. Lalu yang terakhir teman-teman bisa juga pakai namanya SEMrush. Nah, ini digunakan bukan untuk pelaku usahanya, tapi sebagai seorang SEO atau search engine marketing SEM di industrinya. Jadi pelakunya ya. Jadi istilahnya IT-nya begitu, teman-teman bisa belajar pakai aplikasi namanya SEMrush nih ya. Nah, ini biasanya kliennya luar negeri ya. Dan teman-teman ya, biasanya itu untuk optimasi produk baru misalnya apa ya, dulu itu sempat ada di aplikasi Mikro A1 ya. Jadi kalau teman-teman mau cari project sampingan ada namanya Mikro A1 gitu. Nah itu, nah ini platform kayak apa ya, kerja remote gitu ya. Kalau remote jobs terus Upwork itu kan banyak di sini. Nah kemudian nanti biasanya muncul koneksi dengan SEMrush buat apa ya, ada program gitu ya, project ya, istilahnya project misalnya PNG mau bikin produk apa di mana gitu. Nah itu dia pakai SEMrush, tapi jarang sekali di Indonesia. Seringnya di luar negeri ya, ya misalnya RNB gitu ya, Ernap gitu, ini kan produk-produk asing ya. Misalnya RNB mau bikin eh, apa namanya, mau cek ombak gitu ya, bisnisnya kira-kira masuk nggak di SEMrush gitu. Nah ini teman-teman bisa pelajarinya ya, tapi di SEMrush ini tidak bisa langsung jago, tetap harus belajar karena saya sendiri juga masih lihat-lihat, update-nya tuh cepat gitu loh, update-nya cepat. Nah ini seperti kalau teman-teman lihat itu seperti baca-baca traffic sebenarnya ya, trafficnya gimana, kemudian sinkron datanya seperti apa ya, seperti itulah. Ini dari sisi belakang layarnya atau sisi seorang pelakunya, IT-nya begitu. Kalau teman-teman nggak mau punya usaha, Pak, saya mau jadi orang di balik SEO dan SEM. Nah, itu yang dimainkan ya. Dan ini SEMrush ini berbayar ya, teman-teman, dari Adobe Company. Kalau teman-teman berbrandnya per bulannya juga lumayan, maka kalau saran saya dapat kliennya dari luar Indonesia ya. Karena di Indonesia masih kurang dicari begitu. Tapi kalau di luar negeri metode SEO dan SEM ini digunakan sekali ya. Mereka untuk testing, cek ombak. Nah, kira-kira gimana tuh? Nah itu kan sekarang pakai GPP AI, ngecek AI ini bagus apa enggak gitu. Cek ombaknya pakai salah satunya SEMrush. Karena kalau pakai Google Analytics atau Google Analyst terlalu general. Dia kan muncul-muncul websitenya tuh. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada malam hari ini ya. Saya stop saya dulu ya, karena udah mau jam berapa ini, 9 sudah mau jam 9 ya. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan mungkin dari teman-teman? Gimana Pak tadi Pak? Atau sudah bingung atau bingung? Bingung, Pak. Bingung ya, ya tekniknya kira-kira belum paham juga. Jadi kalau SEO memang lebih ke teknis ya. Kalau kemarin kan kita banyak teorinya, kalau di SEO itu
Nanti materinya saya share ya. Jadi teman-teman bisa. Apalagi Semras itu Pak, wis nganggone bahasa Inggris. Wah ya, itu Meneh. Semrush digunakan buat ini, buat klien Iya. luar negeri ya, untuk mengatasi dolar yang Oh, wong salah. desa ora nganggo dolar, Pak. Oh iya ya, saya lupa. Saya lupa. Saya juga nggak pakai dolar. Oh, Nah itu, kalau tadi Mbak Rizana ada sedikit gambaran, jadi tekniknya seperti itu ya. Yang pertama buka IG-nya, perbaiki postingannya. Kalau ada belum ada toko offline-nya ya. Kalau ada toko offline-nya ya silahkan suruh kliennya posting bintang 5, posting bintang nah dikasih ini bintang Pak, 5 pernah gitu. apa? Pernah belajar digital marketing, apa? Mm-mm, Mendapat ini pelatihan digital marketing 2 minggu gitu. Terus suruh Praktek ngapain? juga, praktek Mm-mm. bikin web. Wow, wow, wow. Pakai, Oh. pas pelatihan bisa Pak, tapi sampai Mm. sekarang kok nggak bisa. Iya. Terus suruh ngapain lagi? Terus suruh bikin ini apa tadi Google Trend. Ya. Terus Terus, suruh bikin apa Google Business. wah, terus, Gitu. Ya nah, gitu-gitu Pak. ya Rada sulit rada ya. eh, Karena dan outputnya pun kurang maksimal ya, Mbak. Iya toh? iya. Iya, karena kalau di dulu ya, kayak saya lihat dosen-dosen saya yang dulu itu juga gitu. Nanti pakai ini, pakai ini. Sedangkan di industri sekarang kita nggak bisa seperti itu. Kita harus melihat konsumen kita. Konsumen kita mainnya di apa? Mainnya di medsos. Jarang sekali lihat website itu jarang. Iya betul. Hampir saya katakan itu sedikit ya. Mungkin website itu kalau ketika diperlukan, misalnya mungkin sedang melakukan ya seperti ini ada sekolahan begitu ya SPMB, ya itu baru buka website. Pengumuman apa ya itu baru buka website. Tapi untuk daily activity-nya tuh pasti pakai medsos ya. Jadi kenapa kalau itu selalu saya tidak sampaikan ke mahasiswa saya? Saya kasihkan ya seperti Google Analytics, Google Business, Semrush begitu. Tapi tetap saya tekankan Sudah nggak ending relate ya Pak ya. ending dari sebuah SEO atau SEM intinya adalah adanya customer baru yang melihat usaha kita. Adanya orang yang mau beli produk kita. Mau istilahnya melihat apa sih produknya terus mau beli gitu ya. Nah, itu salah satunya kan yang paling efisien, kemudian paling cepat itu adalah di medsos. Nah, jadi SEO hari ini adalah penggabungan optimalisasi media sosialnya, baik itu IG, Facebook, TikTok, dengan mesin pencarinya. Ketika kita belajar tadi Google Analytics, kalau nanti saya sampaikan itu bisa panjang sekali ya. Mbak Rizana pasti sudah pernah. Nanti masukkan nama tokonya, nama usahanya, fotonya, begitu ya. Iya betul. Lama ya. Tapi saya ambil shortcut, istilahnya jalur pintasnya. Karena saya sudah sering menggunakannya. Jadi itu menggunakan teknik yang namanya Google Review. Based on Google Review. Ketika itu bintang 5 teman-teman sudah dapat, di range 4,5 sampai 5 lah. Oke. IG-nya dikencengin. Nah, itu secara tidak langsung pasti ada di page 3. 3, 2, 1. Minimal sudah di situ. Baru nanti main di yaitu tadi kontennya Kayaknya harus tidak mampu dilakukan sendiri deh Pak. nggak bisa, memang harus pakai Iya. tim ya. Contohnya teman saya tadi tahu, dia punya usaha fotografer. Fotonya bagus, kliennya ada, tapi dia merasa kliennya setiap bulan atau setiap tahunnya itu menurun ya. Karena kan berubah. Kalau dulu mulut ke mulut, sekarang anak muda lihatnya di IG ya kira-kira sing apik apa ya? Chat aja kan gitu ya. Nah, dia nggak lihat perubahan perilaku konsumennya. Kalau dia masih pakai Google Business, masukkan fotonya satu-satu, kemudian pilih. Nah, menurut saya itu optimal, tapi memakan banyak waktu. Tapi ketika dia pakai shortcut ya, istilahnya jalur pintas gitu, dia mulai perbaiki IG-nya, mulai sering posting walaupun tipis-tipis. Terus dia bilang, Pak, aku nggak ada waktu nak untuk posting di post Pak di IG. Ya bikin konten, story-story gitu kan masih. Oke, nah akhirnya juga mulai rame lagi. Teman-teman bisa search aja bening fotografi. Nah itu. Jadi tekniknya di industri sekarang seperti itu.
walaupun teknik SEO itu dari tahun saya masih mahasiswa ya, ya pasti seperti itu, pakai Google Business, pakai apa namanya? Kalau sekarang ada SEMrush ya, jadi kalau ada di belakangnya. Tapi kalau teman-teman mau shortcutnya, yaitu tak kasih tipsnya ya. Pertama, bikin toko offline-nya. Pak, saya nggak punya duit bikin toko offline. Ya rumahnya dianggap toko offline, dianggap toko offline. Di rumahnya diposting foto-foto hasil projectnya, misalnya sepatu bola atau make up gitu. Nah, habis itu setiap ada klien yang atau temennya atau tetangganya, tolong dong di review bintang 5, minta tolong di apa dikomentari bagus gitu. Kan nggak masalah ya sambil ngobrol gitu. Sampai nanti ada di rating 4 sampai 4,5 sampai 5. Nah, itu sudah masuk di page 3 secara otomatis di page 3. Karena based on Google review. Nah, itu sudah dipraktekkan. Kalau di bawah 4 masih 3,5 ya masih di patch berapa gitu saya lupa ya. Kalau patch sudah 4,5 sudah bisa masuk di patch 3. Baru setelah itu IG-nya, TikTok-nya dioptimalisasi. Dengan cara apa? Yaitu tadi mulai followernya mulai ditambah-tambah ya, postingnya mulai diseringkan. Nggak harus setiap hari, mungkin sebulan sekali, seminggu sekali, ketika ada project. Yang ramai yang di story-nya aja gitu. Nah itu baru nanti main di caption dan juga hashtag. Insya Allah nanti ada di pack 3, 2, atau 1 itu pasti. Nanti kalau teman-teman mau melakukannya, ya pasti usahanya bisa ada di batch itu. Tapi kalau ada satu langkah yang terlewat ya, atau mungkin sudah ada di batch 2, terus malas habis batch 2, 1, tinggal aja ya, nanti hilang lagi. Kan rivalnya udah naik juga lagi. Nah, gitu Mbak Rizana. Itu shortcutnya, gitu. Kalau sudah begitu, akhirnya nerima yang pandum, Pak. Terima yang pandum. Ya Oh, kalau di industri bisnis digital ya, digital marketing itu memang persaingannya lebih ketat. Nah, lebih ketat. Jadi kalau dan ini Pak, otak-otak apa gen berarti aku ke gen piro ya? Gen X kok ya. Gen Z atau Gen Z. Oh, gen Z ya anakku Pak. Oh, Tidak nganu bisa milenial. ini, tidak bisa apa ya? Mm-mm. Kayaknya ribet deh kalau mikir-mikir seperti itu gitu. Iya, ya memang harus ada temennya ya, ada Ya harus temennya, harus apa ada meng-hire orang. timnya. Ya, satu atau berapa gitu. Ya, memang project-project apa namanya awal-awal itu memang harus meng-hire dulu menentukan core-nya. Tapi kalau kadang ada juga yang bilang ya wah penak ya jadi pengusaha, cuannya banyak. Padahal dia selain sebagai pelaku usaha dia juga kadang jadi admin, kadang jadi fotografer, kadang jadi semuanya dikerjain sendiri. Nah itu Tiap yang hari biasanya berusaha, Pak. ya itu yang Namanya harus berusaha. dipelajari juga bahwa dalam industri bisnis itu juga kalau tidak dilakukan pembagian pekerjaan juga bisa membahayakan ya dalam bisnisnya terutama. Jadi fokusnya bisa terpecah. Tapi kalau untuk teknik SEO ini saya rasa ya, kalau dulu saya berani bilang harus benar-benar nge-hire orang yang jago SEO. Karena itu tadi input di Google Business ya, masukin di Google Analysis, kemudian nanti di-upload, setelah di-upload ditunggu, kemudian posting gambarnya gitu ya. Setelah semuanya selesai ternyata masih di pack 5. Kurang efisien ya. Ya kalau setelah dipelajari ternyata pakai shortcut tadi jauh lebih. Kadang nggak langsung bisa dilihat orang. Nah, coba pakai metode saya, Ya iya, shortcut itu ya kan tadi. Coba tujuan, aja. tujuan Insya kita Allah, upload kan biar dilihat orang. iya tujuan kita kan bukan menambah pekerjaan, tapi pekerjaan kita jadi lebih ringan ya. Salah satu tekniknya Betul. pakai shortcut itu. Google Review dikasih 4,5 sampai 5 sudah oke, baru tahap selanjutnya main di medsosnya. Insya Allah nanti ya seperti tadi tuh mua itu atau kopi gitu. Kopi itu kan juga baru, kopi baru berapa tahun ya, baru mungkin 3 tahun, 4 tahun setelah COVID gitu ya. Dia bisa salib banyak sekali kopian gitu ya. Kemarin masih tren satunya masih Fore gitu ya. Fore juga baru juga. Sekarang ada Kolu itu yang samping Asmara itu. Itu juga langsung naik ya. Saya lihat tokonya kecil, sampingnya
Rocket Chicken ya. Kalau teman-teman ke Asmara itu dekat Masjid Agung Ungaran ada Rocket Chicken yang lama itu bekas apa ya? Bekas ATM Bank BRI. Bisa jadi kopian namanya Kolu, harganya lebih murah ya. Sofa-sofa lah untuk mahasiswa dan rame sekali. Setiap saya lewat itu pasti macet. Gitu ya. Itu yang disebut dengan metode teknik dalam bisnis ya. Selain dia offline-nya ada, tempatnya juga nggak besar, nggak bisa nongkrong di situ karena take away semua kalau teman-teman lewat. Nggak bisa tuh nongkrong nyambil lihat jalan tuh nggak bisa. Karena tekniknya take away, jadi dia nggak perlu bayar tempat buat orang nongkrong, nggak ngusir-ngusir orang. Dia menggunakan teknik seperti itu. Nah, itu salah satu teknik yang ada di digital marketing, yaitu salah satunya dengan mengoptimalisasi media sosial. Karena di konten-kontennya si Koloni ya, selain dia punya Google Review bintang 5 tadi ya kan, dia punya konten-konten yang ya lucu-lucu, santai-santai. Terus dia juga harganya miring ya, nggak yang terlalu mahal 20.000. Padahal di depan Kolu itu ada kopi kenangan. Wah, menarik ya bisnisnya ya. Nah, itulah yang saya sarankan teman-teman pakai shortcut saya aja. Langsung bikin Google Review bintang 5 gitu. Temannya suruh ya, tolong di review usaha saya bintang 4,5 atau 5 gitu ya. Pokoknya sampai 4,5 atau 5 itu teman-teman sudah ada di page 3 minimal. Baru eksekusi di medsosnya. Syukur-syukur baru review udah bintang 5. Wah, itu pasti SEO-nya ada di page 1. Oke, gitu. Menarik ya perkuliahan pada malam hari ini. Saya harap teman-teman bisa tahu SEO itu, jadi saya nggak kaku-kaku banget kalau SEO dulu tuh teman-teman harus masukin ini metodenya. Tapi saya juga melihat perkembangan industrinya sekarang nggak seperti itu. Kalau zaman dulu saya kuliah ya harus dicek satu-satu di Google Business ada nggak usaha yang mirip. Kalau nggak ada diinfo dulu. Nah, udah jadul ya. Jadi kita sekarang pakai metode shortcut berdasarkan praktek atau praktisi yang ada di lapangan. Jadi ada beberapa poin yang harus dikerjakan, memang membutuhkan effort ya, tapi hasilnya jauh lebih optimal dan lebih efisien, lebih cepat begitu. Mungkin itu dulu karena sudah jam 8:30. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman mahasiswa sebelum nanti saya akhiri di pukul 20.30. Monggo yang lain. Mbak Ulfa, Mas Anam, Mas Aji ini bal-balan nggih. Bisa ikut saya nanti Pak, boleh Mas? Mbak Wulan, Mbak Faidatu. Boleh, Pak. Oke, besok Minggu. Cuma saya dari Jakarta, Pak. Oh, tak kira ning Ungaran. Kalau di Jakarta, wah bisnis F&B-nya semakin mantap ya. Di sana udah medsos sudah sangat rapat. Jadi ya mau tidak mau dia harus pakai metode selain SEO SEM, digital marketingnya jalan, dia pakai metode ini layanan, service, begitu ya Mas ya. Sering ditawarin model-model service begitu ya. Istilahnya kita nggak perlu ke sana, nanti dianterin, dikasih promo ini, gitu ya sampai kalau Jakarta ya. Teknik-tekniknya. Mas Aji, Mbak Sinta, Mbak Feni, Mbak Ayu, ada yang ingin ditanyakan? Aman Sulmaman? Aman. Aman ya. Sambil skripsinya dikerjakan. Ya. Aman semua. Kemarin sudah saya kasih siomay. Siomaynya dibuka. Siomaynya dibuka. Oke. Kalau tidak ada, saya izin tolong dinyalakan kameranya. Ternyata disuruh absen ya. Saya minta teman-teman untuk menyalakan kameranya. Kita nanti absen berjamaah sebentar ya. Wah, ternyata jauh-jauh ya ini dari mana ini? Dari Sabang sampai Merauke, Pak. Luar biasa ini. Jauh-jauh saya terharu. Terhura-hura saya. Oke. Pak Danu nggak pakai peci, Pak. Sudah tadi Mbak Rizana. Nanti lagi ya. Ini adalah malam Jumat ya. Ambil jimpitan. Oh iya. Mas Ana, Mbak Fadli. Oke.
Saya izin share screen ya. Oke. 3, 2, 1. Nah, gaya bebas. Cis. Cis. Iya. Semoga nanti segera wisuda. Kuliah yang baik. Amin. Sebentar, ini ada quote yang menarik ya. Kuliah yang baik adalah kuliah yang selesai. Beri tepuk tangan untuk saya. Wow. Selesai nggak selesai, yang penting wisuda, Kumpulkan. Pak. Yang penting wisuda. Wisuda kan Wis udah. udah. Wish udah ya, wish ya Wis dan udah. Ngono, ya. Begitu. Oke, terima kasih Oke. semuanya. Saya akhiri. Habis ini ada kelas lagi nggak? Tidak. Iya, Pak. Aman ya? Oke. Aman Kelas selamat, tidur, Pak. Pak. Kelas tidur. Kelasnya tidur. Oke, Mas Anam. Saya kasih. Habis ini Malam Jumat. jangan Oh, tidur. malam Jumat, Anam. Olahraga Mas ya, jalan-jalan. Lari-lari jogging. Ayo, Pak, gas. Gas. Oke. Terima kasih. Saya Eri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danu. Iya, sehat selalu. Sehat selalu.